Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang HPS, unstoppable. Sukses, bahagia, mulia. Itulah jargon kita. Siapapun diri kita, dimanapun kita berada, apapun pangkatnya. Ya. Jenderal yang berjalan di atas jembatan, gembel yang tidurnya di kolong jembatan. Tukang beca, rumahnya pakai kaca, pegawai kantor ke kantor naik motor, and so on. Pada kali ini kita akan menjawab tentang bagaimana relasi antara ilmu pengetahuan dengan budaya. Relasi iptek dan budaya merupakan persoalan yang seringkali mengundang perdebatan. Nah ini ya, relasi antara iptek dan nilai budaya serta agama dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, iptek yang gayut, ya, gayut itu gelantung, ya, bergayutan dengan nilai budaya dan agama sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap human religius. Nah itu. Jadi ilmu pengetahuan jangan menggerus nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya yang dianut oleh negara bangsa yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan ilmu dan teknologi tanpa dikawal dengan dan diwarnai nilai human religius. Ya. Ini yang kebangetan ini adalah kawin satu jenis, ya. Itu dilakukan oleh cucunya Lee Kuan Yew, ya, menangis tuh. Seorang nenek menyaksikan cucunya kawin dengan sejenis. Nah ini namanya iptek. Tidak dikawal dan diwarnai oleh nilai religius. Ya. Kemudian Perdana Menteri Prancis kalau nggak salah itu kawinnya sama laki-laki. Ya. Perdana Menteri itu dianggap tidak ada masalah. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi dengan nilai-nilai luar. Ya. Di antaranya adalah nilai budaya dan agama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Dalam hal ini, ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri, ya, faktor internal. Tetapi di pihak lain diperlukan faktor eksternal seperti budaya, ideologi, agama. Untuk bertukar pikiran antara iptek dengan budaya, iptek dengan ideologi, iptek dengan agama, ya, meskipun tidak dalam arti saling tergantung secara ketat. Relasi yang paling ideal antara iptek dengan nilai budaya serta agama tentu terletak pada fenomena. Ya. Ya, fenomena pertama, meskipun hal tersebut belum dapat berlangsung secara optimal, mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sendiri. Keragaman tersebut di satu pihak dapat menjadi kekayaan, tetapi di pihak lain dapat memicu terjadinya konflik. Ya, konflik itu diawali dengan perbedaan pendapat. Mungkin karena pendapatannya berbeda, maka pendapatnya berbeda. Menurut Profesor Dr. Jimli Asidiki, perbedaan pendapat itu terjadi karena tiga hal. Yang pertama, data yang berbeda maupun data yang sama bisa berbeda pendapat.
Kemudian yang kedua, sudut pandang. Ya, sudut pandang itu adalah sebuah salah satu unsur konsep diri seseorang. Ya. Sudut pandang itu adalah akumulasi antar perjalanan hidup, ilmu pengetahuan, ya, memaknai setiap peristiwa dalam kehidupannya, maka keluarlah sudut pandang. Kemudian yang ketiga, perbedaan pendapat itu terjadi karena kepentingan. Nah, itu ya. Sekarang itu banyak ya para intelektual berpihak dulu kemana, nah, lalu dia menggali ya untuk membenarkan kepada keberpihakannya itu. Suatu saat nanti dia robah ya karena berpihaknya kepada yang lain. Seperti itu. Kita lihat di TV ya, di YouTube ya. Jadi sekarang ini orang berpihak kemana dulu? Nah, cari argumen-argumen yang mendukung tentang keberpihakannya. Pemirsa yang budiman, oleh karena itu diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik. Untuk itu, komunikasi yang terbuka dan egaliter diperlukan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemirsa, fenomena yang kedua adalah yang menempatkan pengembang iptek di luar nilai budaya dan agama. Jelas, bercorak positivistis. Ya, artinya apa? Pasti, tentu, dan tegas. Pemirsa, kelompok ilmuwan adalah ya itu ya tadi ya. Jadi bercorak jelas daripada ilmuwan ya. Ini menganggap intervensi faktor eksternal justru dapat mengganggu objektivitas ilmiah. Kemudian fenomena yang ketiga adalah yang menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis untuk diterapkan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Sebab iptek yang berkembang di ruang hampa nilai justru akan menjadi bumerang yang membahayakan aspek kemanusiaan. Ya seperti tadi itu ya. Apa namanya? Kawin satu jenis. Pemirsa yang budiman, bagaimana kita berbicara tentang Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Nah itu ya seperti yang saya sampaikan itu. Pertama itu namanya pandangan hidup. Pandangan hidup adalah kristalisasi dari nilai-nilai suatu bangsa yang diyakini kebenarannya dan bertekad untuk mewujudkan daripada nilai-nilai itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru akan mengakibatkan sekularilisme. Lalu kita bertanya, apa itu sekularilisme? Nah, sekularilisme itu sekular dan isme. Jadi suatu paham yang berpendapat bahwa tidak ada hubungan antara agama dan negara. Ya, agama-agama, negara-negara. Nah itu sekularilisme. Seperti yang terjadi pada zaman
Renaissance ya di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Bertitik tolak dari asumsi di atas, maka dasaran ideologi Pancasila berperan sebagai leading principle dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Para ilmuwan tetap berpeluang untuk mengembangkan profesionalitasnya tanpa mengabaikan nilai ideologis yang bersumber dari masyarakat Indonesia sendiri. Oke, nanti kita sambung lagi dalam keadaan sukses, bahagia, dan mulia. Wassalam.